Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran metodologi penelitian pendidikan. Saat ini kita sampai kepada materi instrumen dan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Silakan kalian bisa membuka dan membaca dulu buku atau materi ya pada bahan ajar yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian langsung saja pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian di sini yang dijadikan instrumen penelitian itu justru peneliti itu sendiri, ya. Dan instrumen penelitian itu sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian, ya. Jadi kualitas nanti hasil penelitiannya bagus atau tidak, kemudian bagaimana hasilnya itu mencukupi detail atau tidak, itu tergantung instrumennya dan kualitas pengumpulan data. Jadi pengumpulan data dan instrumen itu menjadi hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Nah, misalkan gini ya, dalam kualitas instrumen itu kita gunakan lembar angket misalnya. Nah, lembar angket itu tentunya harus valid dan reliable ya. Jadi lembar angket atau instrumen tes misalnya, soal tes itu sudah harus variabel dan valid jika dipakai untuk instrumen penelitian. Nah, karena itu akan menentukan kualitasnya. Kemudian kalau pengumpulan data, bagaimana cara mengukur kualitasnya? Ya dengan mengetahui bagaimana cara-caranya yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kalau instrumennya tadi, misalnya kita ambil teknik wawancara, berarti bagaimana cara kita melakukan wawancara itu. Sedangkan kalau yang instrumennya, ya bagaimana lembar instrumennya atau butir-butir pertanyaan di situ itu sudah valid atau reliable kayak gitu ya. Nah, dalam penelitian kualitatif, peneliti itu ternyata sebagai instrumennya. Peneliti itu. Maksudnya bagaimana? Jadi peneliti itu karena sebagai instrumen, maka perlu divalidasi. Ya. Seberapa besar sih instrumen apa istilahnya peneliti tersebut memahami terkait dengan penelitian kualitatif? Seberapa besar dia memahami dari objek penelitian, tujuan penelitiannya, kemudian bagaimana mengukur kesiapan untuk terjun di lapangan. Nah, itu yang mengukur adalah peneliti itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan validasi terhadap peneliti, ya, karena peneliti sebagai instrumen, itu tadi bagaimana pemahaman terhadap metodenya, pengawasannya, kemudian pemahamannya. Nah, yang melakukan validasi itu juga peneliti itu sendiri. Jadi peneliti mengukur dirinya sendiri ya. Dan itu melalui apa? Melalui yang namanya evaluasi diri. Ya, kemudian peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus tadi ya. Jadi harus menentukan fokus penelitiannya apa, sumber datanya apa, pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana. Kalau pada tahap skripsi, maka kalian bisa konsultasi dengan pembimbing atau mungkin yaitu tadi ya untuk memastikan bagaimana sih kesiapan kalian sebagai instrumen penelitian kualitatif. Pada teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama ya dalam penelitian karena mempunyai tujuan itu untuk memperoleh data. Jadi dalam pemilihan teknik saya nanti menggunakan wawancara, observasi atau angket itu memang perlu kajian-kajian sebelumnya. Jadi harapannya teknik yang dipilih itu tepat. Misalnya kalau aktivitas itu pakai apa sih? Kan tidak mungkin pakai tes. Jadi aktivitas lebih bisa untuk menggunakan teknik observasi. Nah, seperti itu. Kemudian pengumpulan data itu dapat dilakukan dalam berbagai hal ya, baik itu setting, sumber ataupun cara.
Ya, misalnya berdasarkan setting, ya, setting. Di situ dikerjakan di mana? Di sekolah, laboratorium, rumah, atau mana? Ya, jadi sudah jelas. Kemudian berdasarkan sumbernya. Nah, sumbernya itu primer atau sekunder. Yang dimaksud primer itu langsung, ya. Langsung ke objek atau sampel atau apa ya? Ke objek penelitiannya, ya. Kalau sekunder misalnya kita memperoleh data itu dari orang lain, tidak langsung dari sumber aslinya. Sedangkan yang dimaksud teknik pengumpulan data berdasarkan cara itu ada wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi itu gabungan. Nah, nanti tinggal dipilih yang mana yang sesuai untuk penelitian kualitatif yang sudah dibuat. Kemudian contoh ya, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah gini. Jadi ada sebuah penelitian kualitatif ya, dilaksanakan di kondisi alamiah mana? Misalnya sekolah. Kemudian ada sumber data primer ya. Dia menggunakan sumber datanya primer. Jadi langsung ke guru. Kita ambil contoh gitu ya. Dan di settingnya sekolah. Kemudian tekniknya dia pakai observasi berperan serta, jadi peneliti itu masuk ke dalamnya. Kemudian ada wawancara mendalam dan dokumentasi. Nah, itu contoh pemilihan teknik ya, teknik pengumpulan data. Jadi dia memilih natural settingnya itu sekolah misalnya, sumber datanya dia pilih primer karena langsung ke guru. Kemudian tekniknya dia pilih observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, di sini ada macam-macam teknik pengumpulan data, observasi, ya, pengamatan, wawancara, kemudian dokumentasi dari berkas-berkas yang sudah ada, kemudian di sini triangulasi atau gabungan. Nah, sebenarnya kalau menggunakan angket bisa atau tidak? Boleh ya, responden ya. Nah, kemudian nanti kalau responden itu angket di sini mungkin dikategorikan termasuk dalam dokumentasi atau istilahnya wawancara yang terstruktur ya. Nah, ini untuk kualitatif seperti ini gambarannya. Nah, untuk pengumpulan data yang observasi, ini ada beberapa macam ya. Observasi partisipatif. Jadi, kalian itu masuk ke dalam bagian dari partisipan atau gini, misalnya kalian mau mengamati pola pendidikan anak-anak jalanan misalnya. Nah, ketika partisipatif, yaitu kamu kayak langsung saja menjadi bagian dari mereka, menyamar, menjadi anak jalanan kayak gitu, sambil diamati apa yang ingin kalian amati untuk mendapatkan data penelitian. Ya, jadi ketika observasi partisipatif itu peneliti seperti melakukan sesuatu yang sama dengan sumber data itu. Ya, jadi keikutsertaannya ada. Nah, di dalam peneliti observasi partisipatif itu dibagi 4 ya jenisnya. Yang pertama pasif. Jadi masuk di dalamnya tapi kita pasif ya, hanya mengamati saja kayak gitu. Tidak ikut melakukan banyak hal yang serupa ya. Itu. Kemudian ya intinya kita tidak ikut terlibat kegiatan itu, tapi menyamar menjadi bagian itu juga boleh, atau langsung masuk saja tapi tidak mengikuti kegiatan. Misalnya kamu mau mengamati penjual pasar ya. Nah, kamu masuk aja di pasar di situ, kemudian kamu tidak perlu menjadi penjual di situ ya. Nah, tapi masuk langsung di dalam aktivitas itu tapi tidak melakukan kegiatan tersebut. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau partisipasi yang kedua yaitu moderat ya. Ya moderat itu ya keseimbangan ya. Dia kadang ada di dalam, kadang ada di luar kayak gitu. Jadi misalnya ikut itu hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu, tidak secara 100% penuh kayak gitu.
Kalau observasi yang aktif, nah ini benar-benar dia melakukan sepenuhnya secara lengkap. Jadi tadi misalnya anak jalanan, ya dia, misalnya anak jalanan tersebut sedang ngamen, ya dia ya ikut ngamen, kemudian ngapain ikut kayak gitu. Benar-benar masuk secara penuh, ya. Nah itu tergantung nanti jenis penelitian atau istilahnya tujuan penelitian yang ingin dibuat. Kemudian observasi yang lengkap. Nah di sini yang dimaksud observasi yang lengkap itu peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya itu sudah natural, peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupannya yang diteliti. Jadi ketika observasi yang lengkap itu seakan-akan dia mungkin tidak memberitahukan ya kalau dia sedang melakukan penelitian kayak gitu. Dia secara penuh sudah terbawa suasananya secara alami terhadap sumber data. Ya. Jadi kalau aktif, istilahnya kalau observasi lengkap itu lebih tinggi daripada observasi yang aktif kayak gitu. Kemudian observasi terus terang dan tersamar, atau ya di sini. Nah, ketika observasi terus terang atau tersamar itu data masih dirahasiakan ya. Jadi terkadang itu kita tidak mengatakan kepada sumber data bahwa kita itu sedang melakukan penelitian kayak gitu ya, karena kemungkinan dikhawatirkan kalau kita mengaku itu justru kita tidak memperoleh data yang maksimal. Jadi pada di sini pengumpulan apa ya istilahnya pengumpulan data itu terus terang kepada sumber data. Ada yang ada hal-hal yang kadang dia memberitahukan kalau dia sedang melakukan penelitian kayak gitu, tapi kadang ada yang dia menyembunyikannya. Jadi di sini memang apa istilahnya ada terus terang, ada tersamar kayak gitu ya. Jadi ada dua hal yang dia 50-50 ya kayak gitu. Nah kemudian observasi tidak struktur di sini sebenarnya observasi pengamatan yang tidak jelas sih fokus penelitiannya itu belum jelas. Jadi saya mau mengangkat terkait dengan anak jalanan tadi ya. Kamu coba masuk di situ mengamati, tapi belum jelas apa sih yang kamu ingin amati, entah itu gaya belajarnya atau apa itu belum jelas. Saya masuk dulu aja ya. Setelah masuk nanti saya akan memperoleh apa-apa kayak gitu. Nanti baru bisa ditentukan kalau dia sudah masuk. Itu observasi tak struktur. Manfaat observasi ini cukup banyak ya. Yang pertama, kalau melakukan observasi itu jelas ya, peneliti akan dapat memahami konteks datanya dalam keseluruhan. Yang kedua, memperoleh pengalaman secara langsung. Kemudian yang ketiga, peneliti itu bisa melihat kira-kira hal-hal yang kurang atau tidak diamati itu apa saja kayak gitu. Kemudian yang keempat, peneliti dapat menemukan hal yang biasanya tidak bisa diungkapkan dalam wawancara ya. Jadi kalau pengamatan kan lebih terlihat lapangan kayak gitu. Kemudian peneliti itu dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden ya. Ini hampir sama, kalau responden berarti diangkat ya. Dan akan memperoleh kesan-kesan pribadi oleh peneliti. Nah, objek observasi ini tempat kayak tadi ya, kemudian aktor pelakunya, kemudian di aktivitas. Jadi tempatnya di mana, kemudian siapa, apa saja yang kegiatan apa yang diamati. Nah, untuk tahapan observasi itu ada observasi deskriptif, terfokus, terseleksi. Jadi ketika deskriptif ini itu kita masuk dalam situasi sosial atau umum ya. Ya, misalnya ada tempatnya, ada aktornya, ada aktivitasnya. Kalau reduksi ini berarti menentukan fokus. Ya, fokus. Jadi memilih dari ini kan dapat data-data yang banyak ya. Kemudian akhirnya fokus hanya segini saja kayak gitu. Kemudian yang diseleksi itu justru lebih rinci lagi. Jadi diambil dari hal-hal yang fokus ini mana,
menjadi komponen yang lebih rinci tapi terseleksi ya kayak gitu. Jadi ketika diamati akhirnya kita memperoleh istilahnya puncak data kayak gitu. Nah, pengumpulan data dengan wawancara ini ada beberapa macam wawancara ya, yang sebelumnya juga sudah pernah kita ketahui di kuantitatif. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaannya itu tertulis, yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Jadi kayak sudah ada jawabannya gitu. Apakah Anda senang dengan membaca buku kayak gitu? Terus saya senang hampir kayak angkat, ya mungkin bisa ya. Tapi pertanyaan-pertanyaannya itu sudah dibuat atau mungkin dia dibuat, kemudian tinggal jawabannya itu tinggal dia merespon jawaban tersebut kayak gitu ya. Atau tidak, jawabannya tidak disediakan, jadi hanya pertanyaannya yang sudah disusun. Kalau semi terstruktur, untuk yang terstruktur tadi juga harus ada pedomannya ya, pedomannya. Yang semi struktur itu lebih bebas ya dibandingkan dengan yang struktur. Jadi kayak wawancara itu peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Nah ini kamu semi. Jadi dia lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Kemudian lebih terbuka dan wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Ini kategori in-depth interview. Kalau tak struktur, nah ini jelas dia bebas ya, peneliti itu bebas. Dia tidak punya pedoman wawancaranya yang sistematis. Jadi mungkin hanya garis-garis besar dan kemudian pertanyaan yang diberikan pun berkembang, bahkan juga bisa katakanlah refleks ya. Ketika sumber data berbicara ini, terus kemudian kamu malah peneliti itu menanyakan ini. Jadi kayak dari hasil yang disampaikan itu terus kita terpancing untuk menanyakan hal-hal yang lain. Langkah-langkah wawancara jelas ya, siapa yang wawancara, apa sih yang akan diwawancara pokok-pokoknya, kemudian alur wawancaranya, kemudian melangsungkan berarti melaksanakan, kemudian kita membuat simpulan dari wawancara, kemudian menuliskan hasil wawancara, kemudian catatan lapangan, baru menindaklanjuti hasil wawancara yang diperoleh. Nah, jenis pertanyaan dalam wawancara ini ada yang pertanyaan berkaitan dengan pengalaman, untuk pendapatnya, bagaimana perasaannya terkait pengetahuan, kemudian berkenaan dengan indera, apa yang pernah Anda lihat, nah kayak gitu. Yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi ini bisa ya. Nah, alat-alat wawancara jelas di situ boleh pakai buku catatan, tape recorder, kamera, atau HP ya, yang saat ini mungkin sudah berkembang. Nah, ketika kita mencatat wawancara, hasil wawancara itu sangat perlu agar tidak lupa ya, karena keterbatasan daya ingat. Maka biasanya dengan alat wawancara yang mendukung, kita akan lebih mudah dalam mencatat hasil wawancara tersebut. Apalagi untuk wawancara yang sifatnya terbuka ya dan tak struktur, pertanyaannya kan belum disiapkan itu. Nah, pasti kita harus bisa mencatat lebih apa ya istilahnya, lebih baik ya lagi. Kemudian teknik pengumpulan data dengan dokumen. Bagaimana kalau dengan dokumen? Dokumen itu kayak gini. Misalnya kamu mau meneliti tentang bakat siswa sekolah ya. Nah, kamu bisa mencari mungkin atau enggak angket ya, atau mungkin formulir pendaftaran siswa baru. Di situ yang sudah ada data terkait prestasi siswa. Nah, itu kan kamu bisa mendapatkan data tersebut. Itu termasuk dengan dokumentasi ya, atau misalnya kamu mau mengambil data terkait nilai belajar atau prestasi belajar siswa berdasarkan teknik dokumentasi, maka kalian bisa meminta daftar nilainya siswa tersebut ke guru kelas ya. Nah, jadi yang dimaksud dokumentasi itu dokumen-dokumen baik itu tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang ya, untuk dijadikan apa ya istilahnya alat pengumpul data. Nah, kalau triangulasi itu gabungan, ya. Jadi dia pengumpulan data itu sifatnya gabungan, menggunakan wawancara, angket, atau dokumentasi, dan apalagi kayak gitu itu boleh. Dan ini biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama teknik, berarti tekniknya itu penggabungan teknik.
Sumber tekniknya satu, misalnya dia wawancara, tapi sumbernya banyak. Ada orang tua, ada siswa, ada guru, kayak gitu. Waktu, mungkin tekniknya dia pakai wawancara, tapi pakai waktu sekarang, kemarin, atau 2 minggu lagi dari waktu yang berbeda. Itu juga termasuk triangulasi. Nah, demikian terkait dengan instrumen dan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ya. Ada kesamaan jelas pada penelitian kuanti yang menjadi perbedaan cukup utama adalah peneliti itu sebagai instrumen pada penelitian kualitatif. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.